02044098. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu UTS, ujian tengah semester, dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Andi Nuril Taqwa SAG MPD. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Ramadhani dan di sini saya akan bahas tentang sesuatu yang gak cuma menarik tapi juga sangat penting, yaitu pendidikan dan Islam. Kita bakal ngomongin 3 topik seru. Yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup. Yang kedua, profesionalisme guru dan masalah pendidikan umat Islam. Dan yang ketiga, peran guru dan orang tua dalam mendidik generasi Islami. Jangan sampai ketinggalan ya, dah. Baik, kita langsung saja dan mulai. Yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup dalam Islam. Nah teman-teman, Islam itu ngajarin kita kalau belajar tuh nggak ada habisnya. Dari lahir sampai akhir hayat, kita diwajibkan untuk terus mencari ilmu. Dan Rasulullah mengatakan bahwa tuntunlah ilmu dari buayan hingga yang lahat. Gimana? Keren banget kan? Adapun poin-poin penting, yang pertama itu kenapa belajar seumur hidup itu penting? Karena tujuan utama pendidikan Islam adalah membantu kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan punya ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan yang kedua, belajar enggak cuma teori, tapi juga praktik. Misalnya, waktu kecil kita belajar Al-Quran dan adab-adab Islam. Saat dewasa, mendalami ilmu agama dan ilmu dunia seperti teknologi seperti saat ini. Bahkan sampai tua pun kita tetap ikut kajian atau baca buku Islami untuk meningkatkan kualitas diri. Dan serunya, teknologi zaman sekarang bikin belajar makin gampang loh. Ada kajian online, e-book, bahkan video seperti ini yang saya buat. Dan gak ada alasan buat berhenti belajar ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke poin kedua. Pembahasan yang kedua ya. Yang kedua adalah profesionalisme dan problema pendidikan umat Islam. Profesional dalam pendidikan Islam. Nah, sekarang kita bahas tentang profesionalisme dalam pendidikan Islam. Jadi guru itu bukan cuma ngajarin pelajaran, tapi juga menjadi panutan. Dalam Islam, guru disebut murabi, yang artinya membimbing, mendidik, sekaligus menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Ciri-ciri guru profesional. Yang pertama, kompeten. Guru harus paham apa yang diajarkan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang kedua, berakhlak baik. Guru itu harus jadi role model yang bisa diikuti murid. Yang ketiga, kreatif. Biar murid gak bosan, guru harus cari cara belajar yang seru dan menyenangkan, seperti main dengan menggunakan materi-materi yang akan dipelajari, seperti itu. Adapun masalah pendidikan umat Islam masa kini, tapi sayangnya ada beberapa masalah yang dihadapi nih, kayak yang pertama, akses pendidikan yang terbatas. Masih banyak anak-anak muslim yang gak bisa sekolah karena ekonomi. Yang kedua, kesenjangan teknologi. Banyak sekolah Islam yang belum maksimal pakai teknologi belajar. Dan yang ketiga, moralitas pendidikan. Pendidikan sering lupa pentingnya akhlak Islami. Keempat, kurangnya dana atau ekonomi. Banyak sekolah Islam yang fasilitasnya kurang memadai. Dan adapun solusi yang dapat kita adalah yang pertama itu memperbaiki, mulai dari mendukung guru lewat pelatihan, bantuan sekolah, dan secara finansial, sampai menggunakan teknologi buat menyebarkan ilmu. Jadi yuk kita bantu pendidikan Islam menjadi lebih maju. Yang kedua, sekarang yang terakhir ya, peran guru dan orang tua. Teman-teman, tahu nggak, pendidikan itu
nggak bisa dijalani kalau cuma guru atau orang saja yang berperan. Keduanya harus saling kerjasama. Peran guru yang pertama, sebagai pendidik itu murabi, seperti yang saya jelaskan di materi pertama kali ya, yang mengajarkan ilmu sekaligus menanamkan akhlak Islami. Dan kedua, sebagai pembimbing yaitu mursyid, mengarahkan murid supaya punya tujuan hidup sesuai syariat Islam. Yang ketiga, sebagai teladan uswah, guru harus jadi contoh yang baik buat murid, baik dalam kelas maupun luar kelas. Peran orang tua yang pertama, sebagai pendidik utama, orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak, terutama soal nilai-nilai Islami. Yang kedua, pengawas moral. Orang tua harus memastikan anak-anaknya ada di lingkungan yang baik. Yang tiga, motivator. Orang tua harus terus mendukung dan memotivasi anak-anaknya yang baik untuk belajar. Jadi, kalau guru dan orang tua bekerja bareng, hasilnya pasti luar biasa. Anak-anak gak cuma pintar, tapi juga berakhlak mulia. Setuju kan teman-teman? Wah, nggak kerasa ya kita udah bahas banyak hari ini, mulai dari pentingnya belajar seumur hidup, profesionalisme guru, dan peran guru dan orang tua dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu luas banget loh teman-teman, dan sama-sama melibatkan kita semua. Yuk kita sama-sama ambil bagian buat bikin pendidikan Islam jadi lebih baik. Dan itulah tadi pemaparan saya tentang 3 materi ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini kalau